Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatul Nikmat. Saya dari Manduang Gresik, 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermadhab. Yang pertama yaitu pengertian madhab. Madhab menurut pengertian bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Menurut istilah, madhab adalah ijtihad seseorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad disebut mujtahid mutlak dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah untuk melakukan istinbat hukum lebih dikenal dengan imam madhab. Dan orang yang mengikuti imam madhab disebut bermadhab. Selanjutnya yaitu dalam fikih atau hukum terdapat 4 madhab besar. Yang pertama madhab Hanafi atau Hanafiyah yang didirikan oleh Nu'man bin Thabit. Yang kedua yaitu madhab Maliki atau Malikiyah yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi atau Imam Malik. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi atau amalan warga Madinah. Dalam usul fikih, ia banyak menggunakan maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Yang ketiga yaitu madhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i al-Hishami al-Quraisy al-Mutalibi. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Ia disebut-sebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yaitu Ar-Risalah. Pemikiran cenderung moderat yang diperlihatkan dalam Qaul Qadim atau pendapat yang lama dan Qaul Jadid pendapatnya yang baru. Yang terakhir yaitu madhab Hambali atau Hanabilah yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Corak pemikirannya tradisionalis atau fundamentalis. Selanjutnya yaitu dasar hukum bermadhab. Dasar hukum bermadhab dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya para ulama itu pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan, sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmunya, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh sebab itu, sangatlah penting seorang muslim harus bermadhab agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Selanjutnya yaitu klasifikasi bermadhab. Di sini ada 3. Yang pertama taklid, yang kedua ittiba, yang terakhir talfiq. Kita akan membahas yang pertama yaitu taklid. Pengertian taklid. Taklid mempunyai arti menurut bahasa mengikuti, menurut, dan membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah menerima ucapan tanpa hujah atau alasan. Hukum bertaklid dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Selanjutnya yaitu pesan-pesan imam Madzhabul Arba'ah, yaitu keempat imam madhab tersebut berpesan bagi para pengikutnya yang berkaitan dengan taklid. Di antaranya yang pertama, pesan Imam Hanafi yang artinya, jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini. Yang kedua yaitu pesan Imam Maliki yang artinya setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini, Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu pesan Imam Syafi'i yang artinya perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah atau alasan seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Yang terakhir yaitu
Pesan Imam Hambali yang artinya jangan mengikuti atau taklid kepadaku atau Malik atau Tsauri atau Auza'i, tetapi ambillah dan mana kami mengambil. Selanjutnya yaitu ittiba. Yang pertama, pengertian ittiba menurut bahasa yaitu mengikuti. Sedangkan menurut istilah, definisi ittiba ialah menerima atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Yang kedua yaitu hukum ittiba. Ittiba dalam masalah agama diperintahkan seorang mukmin wajib mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hasil analisis bahwa ittiba itu perbuatan yang utama bahkan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya ialah agar setiap orang yang beriman atau mukmin dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Selanjutnya yaitu talfik. Pengertian talfik berasal dari kata yang artinya mempertemukan menjadi satu. Namun, hampir semua literatur yang membahas tentang talfik mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfik dalam arti beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Apabila talfik dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, talfik dapat dilakukan. Inilah yang dimaksud Al-Razi dengan ucapan terbuka hatinya waktu mengikuti madhab yang lain itu dalam memahami arti yang harus dihindarkan dalam bertalfik. Adapun syarat-syarat bertalfik, yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh madhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan madhab itu dinilainya kuat dan rajih. Jadi, bermadhab itu sangat penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktek agamanya benar, karena bermadhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih madhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul madhab yang diyakininya. Thank you, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.